Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu bauran pemasaran. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Syara Hairunisa sebagai moderator dan teman saya Najwa Syifa Hapsari Widodo, Rizka Amalia Putri, dan Felisa Lintau Ruditya sebagai penyaji. Materi yang pertama yaitu apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran atau marketing mix memiliki pengertian yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 variabel yang disebut dengan 4P: produk, price, place, dan promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Baik, yang kedua yaitu komponen bauran. Bauran pemasaran terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan, yang umumnya dikenal dengan istilah 4P. Namun, seiring perkembangannya zaman, beberapa ahli juga menambahkan elemen lainnya seperti 7P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, dan yang terakhir itu physical evidence. Tujuan bauran pemasaran sendiri yaitu yang pertama, mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Contoh bauran pemasaran yang pertama, contohnya yaitu perusahaan mobil yang menawarkan produk mobil dengan harga yang kompetitif, promosi yang efektif, dan distribusi yang luas. Contoh lainnya yaitu perusahaan makanan yang menawarkan produk makanan dengan kualitas yang tinggi, harga yang terjangkau, promosi yang menarik, dan distribusi yang mudah diakses. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felisa. Selanjutnya adalah produk. Produk merupakan salah satu komponen strategi pemasaran yang paling penting. Produk juga dapat didefinisikan apa saja yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dalam hal penggunaan, konsumsi, ataupun akuisisi. Dalam hal perencanaan produk, maka perusahaan harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu produk inti, produk aktual, dan juga produk tambahan. Di dalam produk juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, 1. Penentuan logo dan moto, di mana logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Yang kedua, menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Merek diartikan dengan nama, istilah, simbol, desain, kombinasi dari semuanya. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk yang harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas, kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan. Dan yang terakhir ada keputusan label. Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Selanjutnya, harga. Dalam bauran merupakan faktor penting dalam menentukan ranah pemasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan. Dari keempat faktor yang menentukan marketing mix, harga merupakan salah satu unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga yang semakin tinggi dapat dijadikan barang itu akan semakin dicari konsumen. Akan tetapi, berbeda jika barang yang digunakan pun menyesuaikan dengan kemampuan pasar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada strategi harga.
Strategi harga merupakan salah satu komponen dalam marketing mix sebagai salah satu komponen yang penting. Yang kedua, strategi penetapan harga, yaitu menetapkan satu atau lebih tujuan penetapan harga memberikan suatu kerangka acuan untuk pengembangan strategi. Yang ketiga, metode-metode penetapan harga. Pada metode penetapan harga, perusahaan akan menentukan harga dasar mereka dan kemudian mengubahnya untuk memenuhi faktor-faktor yang berubah dalam lingkupnya. Metode penetapan harga yang didasarkan pada biaya yang paling sederhana. Ada beberapa, diantaranya satu, cost plus pricing method, yaitu penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit. Yang kedua, markup pricing method, penetapan harga jual setelah menambah harga jual dengan jumlah markup atau kelebihan harga jual di atas harga beli. Secara umum, tujuan penentuan harga yaitu satu, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba, di mana mengharapkan penjualan meningkat sehingga laba dapat pula ditingkatkan. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat. Yang keempat, mutu produk, untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas. Yang kelima, karena pesaing. Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. Berikut contoh tujuan penetapan harga. Yang pertama, mendapatkan posisi pasar, di mana penggunaan harga rendah untuk mendapatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, mencapai kinerja keuangan. Yang ketiga, penentuan posisi produk, yaitu harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, dan menciptakan kesadaran. Yang keempat, merangsang permintaan. Harga digunakan untuk mendorong para penjual mencoba sebuah produk baru. Dan yang terakhir, mempengaruhi persaingan tujuan penetapan, yaitu manajemen mungkin ingin menghambat para pesaing yang sekarang untuk tidak dapat masuk ke pasar, untuk tidak melakukan pemotongan harga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Najwa Syifa. Yang berikutnya ada tempat atau place. Dalam kombinasi strategi pemasaran yang mencakup 4 komponen pemasaran, salah satunya adalah unsur tempat, atau dalam beberapa buku banyak disebutkan sebagai salah satu aspek distribusi. Produk industri place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produksi jasa place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Pada situasi perekonomian saat ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen, namun dalam pengembangan pangsa pasar, produsen banyak melalui tahapan perantara untuk memasarkan hasil produksinya. Beberapa perantara seperti pedagang besar dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya disebut pedagang perantara. Perantara tersebut dalam istilah ekonomi disebut dengan distribusi, sehingga dalam pembagiannya terdapat beberapa saluran distribusi antara lain. Yang pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi. Yang kedua, saluran distribusi untuk barang produksi. Yang ketiga, manajemen saluran produksi. Dan yang terakhir, lokasi dan strategis. Yang selanjutnya itu promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix terakhir. Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau suatu organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka promosi memiliki tujuan, yaitu untuk memotivasi masyarakat untuk membeli produk atau jasa sebuah perusahaan, serta menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, tujuan utama promosi adalah modifikasi tingkah laku konsumen, menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dengan produk atau jasa yang dijualnya. Tanpa adanya promosi, maka suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan dikenal oleh masyarakat.
Adapun alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan ialah yang pertama, sampel. Sampel merupakan produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba. Ada sampel yang diberikan cuma-cuma, tapi ada juga yang dijual dengan harga pengganti ongkos. Yang kedua, kupon. Kupon merupakan sertifikat yang memberikan pembeli pemotongan harga untuk pembelian produk tertentu. Yang ketiga, tawaran pengembalian uang. Tawaran pengembalian sebagian uang kepada pembeli suatu produk, mengirimkan bukti pembelian ke perusahaan manufaktur. Yang keempat, paket harga. Paket harga merupakan pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen langsung pada label atau kemasan. Yang kelima, hadiah. Hadiah adalah barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan harga sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Yang keenam, barang promosi. Barang promosi merupakan pernak-pernik atau barang-barang kecil yang bermanfaat dengan cetakan nama pemasang iklan di situ, di mana barang ini diberikan sebagai hadiah kepada konsumen. Yang ketujuh, ada penghargaan atas kesetiaan, yaitu uang tunai maupun hadiah lain yang ditawarkan sebagai pengganti penggunaan suatu produk atau jasa perusahaan secara reguler. Yang kedelapan, ada kontes, undian, dan permainan. Memberikan konsumen peluang untuk memenangkan suatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang dengan beruntung atau dengan usaha ekstra sebelum manajemen perusahaan melakukan kegiatan promosi. Ada beberapa faktor promosi yang harus diperhatikan dalam promosi, yaitu identifikasi terlebih dahulu target pasarnya, dan ini berhubungan dengan segmentasi pasar. Yang kedua, tentukan promosi, apakah untuk mempromosikan, mempengaruhi, atau untuk mengingatkan. Yang ketiga, pengembangan pesan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan isi pesan, struktur pesan, dan sumber pesan. Dan yang terakhir, yang keempat, pemilihan bauran informasi, apakah personal communication atau non-personal communication. Baiklah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kerangka yang penting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Keempat elemen tersebut harus disesuaikan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan nilai yang kompetitif di pasar. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian dan inovasi pada masing-masing elemen agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan perilaku konsumen. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk berkomentar di bawah. Baik, saya akhiri pemaparan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.